Oke, nah kalau udah tadi dari teman-teman sebelah sini ya memberikan pernyataannya kenapa enggan memilih Pak Jokowi, sekarang kita gantian dong. Kenapa yang kubu sebelah sini, teman-teman ini enggan mencoblos 02? Ya, apa yang bikin kalian nggak usah Prabowo deh, nggak usah Bang Sandi lah, ya Pak Jokowi. Apa yang bikin kalian ragu dengan Pak Prabowo sih sebenarnya? Dari sebelah sana dulu, dari sebelah sana. Yang bikin ragu tuh kayak menurut saya kalau misalkan buat Pak Prabowo saya belum melihat ada sesuatu yang bisa ditunjukin gitu. Kayak oke lah kalau misalkan Jokowi dia udah dari masa di zaman gubernur udah ditunjukin wali kota gitu. Dan dia anak Jakarta Pak, nggak tahu Solo, nggak tahu Solo mereka. Dan kalau Pak Prabowo saya sih sampai sekarang belum melihat sesuatu yang dibikin sama dia. Dan buat lo kelahiran tahun berapa ya kalau boleh tahu? 95. 95. Iya, 99 Pak Prabowo udah ke Jordania begitu ya Pak. Ya, jadi belum tahu. Ya, oke. Sama Pak Sandi. Pak Sandi sih menurut saya seharusnya dia menyelesaikan kinerjanya dia dulu sampai pas dia jadi wakil gubernur sebelum dia untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Tapi kan Pak Jokowi juga dulu tidak menyelesaikan. Tidaknya range waktunya sih. Oh, oke. Ya, dia masih bisa ditampilin ini loh. Oke, belum kelihatan ya. Iya, belum segitu kenalnya ya sama Pak Prabowo dan Bang Sandi ya. Oke. Kalau dari saya sih yang untuk pertama itu dari Pak Prabowo ya. Kalau dilihat-lihat ya kan saya kelahiran 99, mungkin nggak tahu lah sejarahnya Pak Prabowo itu buat apa. Yang saya lihat itu ya belum adanya kayak ibaratnya Pak Prabowo itu kebapaan, jiwa kebapaan untuk pemerintah sih menurut saya sih kurang sih ya. Iya menurut saya karena saya kelahiran Prabowo udah 3 kali loh ikut pilpres. Kamu belum tahu juga. Iya sudah tahu cuman ya menurut saya kurang aja gitu. Dan terus yang ditambah lagi dengan wakil Pak Sandi ya itu yang dengan programnya OKOC kebanyakan sih belum terlaksanakan, itu yang membuat saya ya sedikit kecewa gitu loh. Padahal mau dibawa ke tingkat nasional ya? Iya. Oke, lanjutnya? Ya saya sih sama sih kayak seperti dia lah, kayak program-programnya yang ditinggalkan OKOC, terus nyelesai jabatannya yang belum terselesaikan. Ini Bang Sandi ya? Iya Bang Sandi. Cuma untuk kalau kayak Prabowo itu sih kurang begitu kelihatan gitu. Mungkin gini Bang Ari, Pak Prabowo tuh muncul kayaknya pas pilpres doang gitu. Ya. Iya benar. Nah setelah pilpres misalnya kalah, abis itu hilang, pas pilpres muncul lagi, gitu kan? Jadi banyak orang-orang yang nggak tahu apa sih yang dilakuin Pak Prabowo ketika sedang tidak ada pilpres, mungkin dari 2009, 2014, 2019. Makanya teman-teman ini tidak segitu taunya informasi soal Pak Prabowo ya. Jadi kalau ditanya tadi Pak Prabowo ngapain aja sih 10 tahun terakhir, Pak Prabowo mendirikan satu partai politik. Itu adalah wujud dari keyakinan beliau terhadap demokrasi. Jadi demokrasi itu kan harus berjalan dengan sistem multipartai. Jadi beliau membuat partai politik namanya Gerindra. Baru beberapa tahun udah masuk ke top 5, top 3 gitu ya. Dan survei bilang mungkin akan jadi top 2 gitu. Jadi itu suatu perjuangan yang juga ekstensif gitu. Di lain itu juga teman-teman kan tahu kan Asian Games? Nonton nggak Asian Games? Nah, tahu nggak emas terbanyak itu dari olahraga apa? Pencaksilat ya. Nah Pak Prabowo itu fokus mengembangkan pencaksilat sebagai warisan budaya nasional. Jadi manfaatnya adalah kita dapat emas terbanyak. Dan tidak hanya itu, pencaksilat udah diakui dunia. Dan itu yang dilakukan dia 10 tahun terakhir ini. Sebenarnya banyak sekali yang dilakukan Pak Prabowo dalam sunyi. Jadi beliau memang nggak suka tampil-tampilan, kelihatan. Saya tahu juga nih milenial kan nggak suka kan orang yang palsu gitu ya, penuh pencitraan, terus juga suka dibedakin, suka tampil di depan kamera, pura-pura, itu udah nggak banget deh ya milenial ya. Milenial pasti sukanya yang asli. Nah Pak Prabowo itu nggak banyak tampil di media, dia melakukan dalam sunyi, dia bikin universitas di Bandung. Jadi dia bikin pelatihan yang meluluskan ribuan orang. Ada kampus di Bandung kamu? Ada Universitas Kebangsaan Indonesia. Oh di Bandung. Di Bandung. Ya? Terus bahkan dia mendatangkan para tokoh-tokoh dari dunia internasional. Nggak ada kan di media? Ya karena dia ingin melakukannya dalam sunyi. Tadi ada pertanyaan apa ya? Bang Sandi tuh belum segitunya di DKI. Bahkan OKOC belum terbukti menurut mereka ya. Menurut mereka sama
Memang memang kita nggak apa-apa. Memang kita banyak menghadapi labeling. Jadi dalam information apa namanya istilahnya super highway itu ada pihak-pihak yang mencoba melabel Bang Sandi negatif. Wah, OKOC gagal, OKOC gagal. Padahal sih kenyataannya kalian bisa buka deh di situsnya Bank Indonesia. Di situ ada apa namanya? Satu dokumen yang namanya Studi Ekonomi Regional Bank Indonesia bulan Agustus tahun 2018 dan akhir tahun itu 2 kali diliput, diteliti oleh Bank Indonesia. OKOC disebut di situ. Di situ juga dijelaskan bahwa OKOC sudah menyentuh 60.000 orang. Dan hari ini laporan dari Pemda DKI udah ada 90.000 orang yang masuk OKOC. Sayangnya ketika informasi dikacaukan, orang nggak banyak tahu bahwa banyak emak-emak milenial yang udah sukses. Memang ada 1-2 yang gagal, apa namanya, yang kurang berhasil, kurang beruntung, dan itu biasa dalam bisnis. Jadi saya pernah bisnis, saya gagal 3, sukses 1, alhamdulillah. Nah, yang gagal itu, yang kurang sukses itu ada satu toko yang namanya OKOC Mart. Nah, OKOC Mart ini tutup karena sewanya naik, bukan karena nggak ada yang beli. Karena sewanya naik, kalau dihitung-hitung bisa kurang optimal gitu ya. Akhirnya mereka pindah ke tempat lain, buka lagi. Jadi bukan gagal. Nah, 90.000 orang yang masuk ke dalam laporan Studi Ekonomi Regional Bank Indonesia itu real. Jadi kalau dibilang gagal, yang bilang gagal itulah yang bermasalah. Kenyataannya sampai sekarang OKOC ini berlanjut dan kita sudah jalankan di beberapa daerah juga. Alhamdulillah, dan nanti akan menasional. Kenapa? Karena manfaatnya real. Jadi hasil dari studi Pemda DKI Jakarta itu rata-rata usaha yang sudah berjalan lulusan OKOC itu membuka 2 lapangan kerja. Jadi kalian nggak usah khawatir, udah lulus gue kerja apa ya? Ikut aja OKOC. Kalian gratis tuh? Free dong, kan pemerintah yang bayarin. Ikut OKOC, kalian bukan hanya bisa buka lapangan kerja buat diri kalian sendiri, tapi buat teman-teman juga. Malahan bisa ngegeng, bisa bareng-bareng. OKOC real. Oke. Gimana? Tetap 01 atau pindah? Kayak mulai mikir, bener juga ya gitu ya. Oke, kalau saya garis bawain soal OKOC sekalian, mungkin ini waktunya klarifikasi. Beberapa waktu yang lalu sempat ada pernyataan dari salah seorang peserta OKOC yang belum dapat modal. Sebenarnya janji OKOC itu lu gimana sih Bang Ari? Emang penyertaan modal atau cuman dikasih akses aja sih? Karena orang taunya akses dan modal kan. Yang unik, nggak semua pengusaha itu ikut OKOC pengen dapat modal. Mereka tuh pengennya jadi pengusaha, which is sebenarnya tidak ditentukan oleh ada atau enggaknya modal. Malahan banyak anggota OKOC ketika ditawari modal, mereka bilang saya nggak mau dikasih modal. Janji kampanye kita adalah memberikan akses modal. Banyak yang mau ngasih modal. Memberikan akses modal ya? Iya, memberikan akses modal. Which is sebenarnya akses modal itu artinya memampukan kita bikin laporan keuangan. Itu akses modal juga, artinya kita berhak untuk mendapatkan modal karena kita punya buku laporan keuangan yang bagus. Kedua, mendaftarkan perusahaan kita secara gratis. Itu akses modal kita, karena kalau kita nggak terdaftar di PT-nya, itu kita nggak akan berhak dapat modal gitu kan. Bang, nggak bankable istilahnya. Nah, tapi mereka-mereka yang sudah melalui tahapan P1 sampai P7, itu banyak juga. Gue nggak mau dikasih modal, gue bisa cari sendiri, bisnis gue running well. Modal gue cuma dari jajanan bulanan gue. Buat apa gue ngutang? Gitu. Oke, mudah-mudahan clear ya. Habis ini kita mau kasih sesi saling nanya. Oke. Mudah-mudahan udah mulai kepikiran apa 02 aja ya. Ntar mau nanya sesuatu deh. Pikirin ya pertanyaannya masing-masing. Silakan dari teman-teman sini boleh nanya ke Pak Beni, teman-teman sini boleh nanya ke Bang Ari. Apa yang masih mengganjal dari lawan capresnya? Seperti itu ya. Kita bakal balik lagi di Generasi Mecin abis yang satu ini. Jangan kemana-mana.